Karena jangan sampai kita merasa kita sudah hebat, padahal sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita melaksanakan duplikasi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sejawat apoteker yang saya hormati, teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mentoring lanjutan tentang bagaimana membuat brand yang ngangenin, brand apotek kita yang ngangenin. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang audit current bisnis, sudah belajar tentang bisnis model canvas, sudah belajar tentang bagaimana siklus marketing. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat produk yang baik dalam product planning dan inventory control. Kita sudah menyusun bagaimana Boston Consulting Growth Metric, kita menyusun bagaimana unsoft metric, bagaimana membangun supervisi dalam bisnis kita, membangun keunggulan bersaing, dan sebagainya. Ada satu bagian yang bagi saya sangat penting untuk membuat semua proses yang ada di apotek kita itu menjadi proses yang terintegrasi. Kami sebut sebagai brand. Brand ini adalah sebuah identitas. Brand ini adalah sebuah value. Brand ini adalah sebuah pengalaman. Brand ini adalah sebuah benefit baik secara fungsional maupun emosional yang membuat kita itu berkesan, yang membuat pasien itu berkesan dengan produk yang kita tawarkan, yang membuat orang lain itu memiliki preference kepada produk kita dibandingkan produk pesaing. Brand adalah sebuah reputasi. Nah, reputasi ini yang harus kita validasi, teman-teman. Kenapa? Karena reputasi ini karena jangan sampai kita merasa kita sudah hebat, padahal sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita melaksanakan duplikasi, melaksanakan ekspansi pada tahapan bisnis kita, justru kita akan tertipu. Karena kita membutuhkan sebuah cermin yang jernih, teman-teman. Cermin yang jernih, cermin yang akan mengatakan sebenarnya kita seperti apa. Bukan cermin ajaib yang mengatakan siapa yang paling cantik, oh engkau yang paling cantik, siapa yang ganteng, kan cowok, siapa yang paling ganteng, kamu yang paling ganteng. Bukan yang seperti itu. Tapi kita membutuhkan cermin yang jernih, cermin yang jujur. Kita lakukan siapa cermin yang paling jujur? Customer, teman-teman. Tapi jangan kita yang nanya, tim kita nanya kepada mereka apa yang sebenarnya menjadi harapan-harapan dari customer tentang apotek kita, bagaimana kesan-kesan customer tentang apotek kita. Mereka akan menyampaikan secara jujur-jujurnya. Kita ambil banyak customer, ini perlu riset, ya ini riset, karena memang kita sebagai seorang business owner harus melakukan riset, teman-teman. Riset ini akan membantu kita lebih baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman, ada satu project ya yang kami lakukan terkait dengan Customer Journey Map. Nah, CJM, Customer Journey. Teman-teman belajar nih ya, ini kami dapatkan waktu kami ada di Astra Startup Challenge kemarin. Nah, ini ada teman-teman gambarnya di sini, Customer Journey Map. Nah, ada yang disebut sebagai titik sentuh, touch point, ada disebut sebagai internal proses, disebut sebagai pengalaman customer, ada yang customer inginkan dan yang diinginkan oleh perusahaan. Ingat ya, di sini ya, yang diinginkan perusahaan apa? Saya harap kita sama dulu nih, bahwa yang kita inginkan bukan sekedar omset yang tinggi. Sorry kalau ngomong di mentoring ini kita tidak bicara soal omset yang besar. Kita bicara hanya tentang dua hal, mendapatkan profit yang besar dan mendapatkan happiness yang besar. Kalau omsetnya besar tapi profitnya besar, bagus gitu. Oke, terus di sini yang perusahaan inginkan di sini adalah nilai yang besar dalam hal apa? Value-nya tersampaikan dengan baik, profitnya bagus, happiness-nya juga dirasakan oleh customer. Nah, kita tulis semua di sini apa yang perusahaan inginkan. Ya, tulis semuanya. Perusahaan ini bisa jadi Anda, bisa jadi investor Anda, bisa jadi orang-orang yang terkait dengan bisnis Anda, mungkin keluarga Anda. Tulis saja semuanya. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan dengan apotek saya? Saya udah usaha, mungkin Bapak Ibu punya harapan. Kalau ada harapan seperti itu, bisa jadi harapan-harapan itu ketulusan. Mungkin orang tua kita bilang, Rif, kamu itu jangan cuma nyari duit gitu. Coba kamu bantu orang, caranya gimana? Kamu udah ada infak atau belum? Itu hal-hal seperti itu kita sampaikan. Pernah ya waktu itu saya ngobrol sama mbak saya.
Mbah, sekarang di apotek saya, mbah saya di Wonogiri, mbah saya di apotek saya sekarang melakukan konseling itu saya bayar, mbah. Jadi kalau mereka konseling kepada saya, mereka akan bayar saya masukkan ke harga obatnya. Mbah nanya, emang dibayar berapa? Ya 3.000, 2.000. Mbah saya bilang, loh kok cuma segitu katanya. Loh harusnya gimana mbah? Loh lah wong mbah itu kalau periksa ke bidan aja mahal ya. Lah kamu kan sekolahnya lebih lama daripada bidan. Iya betul juga mbak. Terus gimana ya mbak? Ya jangan begitu. Ya jangan juga terlalu mahal. Kalau di bidan itu 20.000 ya kamu apa 10.000. Oh iya. Ya boleh mbak, saya itu harapan dari keluarga. Mungkin dia ngeliat saya juga, oh yo kasihan banget itu ngecas konseling cuma 2.000. Waktu itu saya mikir ya, saya takut gitu loh kalau saya ngecasnya lebih banyak gitu ya. Jangan-jangan nanti pasien lari gitu ya. Tapi betul juga kata mbak ini ya. Ini teman-teman, cermin yang jernih itu kayak gini loh teman-teman. Bisa jadi insight-nya itu bukan dari kita, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya jadi ingetan ya, Pak Arief Gambong Utomo waktu CEO Respiro, beliau sampaikan ada dalam satu rapat itu seorang general manager mengajak anaknya. Mereka bicara tentang bagaimana agar produk pasta gigi itu mendapatkan omset yang lebih besar supaya lebih laku di pasaran. Wah, mereka buat strategi macam-macam. Terus si brainstorming ceritanya. Terus si moderator itu nanya kepada si anak manajer, anaknya Pak GM gimana, punya ide nggak? Cuma main-main aja awalnya. Terus emang ide apa mas? Emang ide apa Pak Kak? Ide supaya penjualannya jadi lebih banyak, supaya laku lebih banyak. Terus dia bilang si anak kecil ini, oh lubangnya digedein aja. Loh ternyata itu yang jadi keputusan dalam rapat itu. Mereka udah pusing mikir gimana, ternyata solusinya itu datang dari anak kecil itu. Lubangnya itu loh, lubang pasta giginya itu gedein. Jadi kalau kita sikat gigi gitu gedein gitu, jadi akhirnya dapat lebih banyak. Oh iya betul juga ini. Oh iya betul juga ya. Nah ternyata hal sederhana seperti itu gitu. Ingat ya, kita tuh betul-betul butuh cermin yang jernih teman-teman. Nah, customer journey map ini seperti itu. Kita butuh cermin yang jernih. Terus gimana nih? Apa yang customer inginkan? Kita naik tadi survei. Kita minta tim kita atau bayar ya apa namanya mahasiswa atau apapun PKL tuh. Oh banyak yang nanya anak PKL diapain ya disuruh disuruh buat ini gitu. Customer journey map ini bagus. Terus kita perbaiki nih. Di mana titik sentuhnya? Oh mungkin di media pendaftaran. Ini kalau di klinik ya teman-teman. Ruang tunggu, ruang periksa dokter, di kasir, di apotek, pintu keluar. Apa yang terjadi di sana? Titik sentuhnya di mana? Kalau misalnya di apotek, titik sentuhnya di mana? Begitu mereka datang parkir motor, yang mereka lihat pertama kali apa? Kalau Pak Laksita bilang begini, begitu Anda datang di sebuah supermarket, Anda parkir motor atau mobil, Anda tengok ke kanan, tengok ke kiri, apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat adalah baliho besar dengan latar belakang merah dengan tulisan warna putih, diskon up to 17%. Up to 70% plus 30%. Wah kan gitu. Hanya hari ini. Sensational offer gitu. Harusnya datang langsung. Waduh, kok akhirnya sebelum dia masuk ke mall, dia foto dulu. Masuk di statusnya. Nih, gua di mall. Check in dan seterusnya. Nah, itu proses seperti itu, touch point begitu mereka datang. Nah, begitu masuk ke pintu di meja atau masuk. Nah begitu mereka masuk ke mall, ada pintunya, ada satpamnya. Selamat datang, sedang ada diskon menarik di sini. Nah gitu kan bisa. Saya pernah juga loh ya di apotek kami itu saya terapkan begini. Begitu ada pasien datang, selamat datang di apotek NHBG. Selamat datang dengan apoteker Arief di sini. Selamat datang dengan Dea di sini. Nah begitu. Ada I, otomatis kita tersenyum gitu. Itu touch point yang bisa kita desain. Termasuk dulu saya pakai kacamata. Itu touch point. Kenapa? Mereka melihat Pak Arief pakai kacamata, kelihatan pinter gitu. Kalau gini nggak pakai kacamata, jadi kelihatan kurang pinter. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada juga internal prosesnya apa? Contoh kayak tadi ya, ketika pasien itu datang ke apotek kita, melihat kita,
kita pakai jasa apoteker. Internal prosesnya apa? Kita tuh siap, kita tuh udah baca SOP, kita bersedia untuk melayani informasi-informasi obat yang Anda butuhkan. Itu internal prosesnya harus kita jaga. Berarti kita harus belajar dulu dong. Iya, kita belajar dulu learn and growth kan. Kalau kita bicara soal balance scorecard, kita bicara dulu tentang learn and growth. Kita belajar, lalu kita siap kepada pasien. Nah, ketika kita siap menghadapi pasien, pasien juga ngerti kok tatapan mata kita yang siap itu gimana. Kalau nggak siap kan gini, gitu. Kamu silakan menundukkan pandangan. Kalau kita siap kan kita menghadapi, oke, kira-kira begitu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan internal proses kita. Terus pengalaman customernya gimana? Ini contoh nih, wah di meja pendaftaran masuk kursinya nyaman, wah kita nunggu enak gitu. Pendaftaran ternyata ada welcome drink, oke, welcome drink. Terus kemudian ada ruang periksa dokter, wah enak nih sama dokternya nih. Cuma nggak nyamannya kenapa? Waktu kita nanya banyak-banyak ternyata nggak direspon sama Pak Dokter, oh, misalnya gitu. Dokternya udah banyak pasiennya, ini malah kita ngobrol curhat kan, pasti dokternya nggak nyaman. Nah, itu bicara di sini. Terus ada ternyata yang nggak nyaman lagi waktu di kasir, kenapa? Ternyata harganya mahal, terus dia nggak bawa uang gitu kan. Terus datang lagi ke apotek nih, ternyata apotekernya ramah gitu ya. Terus karena ramah kita berharap bisa nebus obatnya setengah, ternyata nggak bisa. Akhirnya kita nggak nyaman lagi nih, ada emotikonnya kayak gini. Akhirnya kita keluar nggak nyaman. Aduh. Nah, kira-kira dari segini mana yang akan kita perbaiki? Ini yang jelek di mana? Ternyata kasirnya itu tidak memberikan kemudahan bagi si pasien. Ternyata apotekernya udah ramah sih, tapi dia nggak bisa beli setengah. Terus akhirnya dia keluar udah mau nggak boleh beli setengah, terus ternyata dia juga tidak bisa delivery order. Nah, kita bisa nih ubah. Berarti nanti kasirnya yang di sini itu memberikan alternatif obat yang lain kalau misalnya keberatan. Mungkin diberi generik. Terus di sini boleh beli setengah. Terus di sini bisa delivery order. Nah, itu hal seperti itu bisa kita dapatkan kalau kita ketemu sama customer yang jujur. Kita beri benefit nggak apa-apa gitu. Namanya customer journey map. Nanti ini untuk pembuatan customer journey map ini akan lebih detail di video yang premium. Ada juga mentoringnya. Insya Allah nanti kita bisa diskusi bersama membicarakan tentang apotek Anda. Karena tidak ada yang benar-benar peduli terhadap apotek kita kecuali ya kita sendiri gitu. Semoga nanti kita bisa bertemu di program mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya.